Nama saya Ridwan Dani Wiryanata. Saya, adalah anggota atau Wakil Sekretaris Jenderal dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Masa muda saya lebih banyak setelah lulus SMA, saya lebih banyak bersosialisasi atau kumpul sama teman-teman. Karena kalau zaman-zaman SMA dulu kan suka ngegeng kan. Tapi yang kita lakukan hal-hal positif, yaitu untuk sosialisasi, kita baksos, kalau ada bulan puasa kita sahur on the road gitu. Nah itu aja sih kalau masa muda saya. Cita-cita saya sebenarnya waktu itu saya mau jadi polisi. Saya pernah waktu itu ikut tes Akpol. Saya daftar di Polda Metro Jaya waktu itu. Kayaknya ya kita tahulah sistem yang belum bisa transparansi, kita nggak tahu waktu itu caranya gimana. Jadi ya digugurkan menurut saya secara kurang wajar lah gitu. Itu sih mimpi saya waktu itu. Terus saya juga sempat daftar Akmil, cuman waktu itu kayaknya saya mikir, udah deh cuma ikut-ikutan aja. Daftar sampai Pantohir, habis itu udah saya nggak follow up lagi. Orang tua saya tuh sebenarnya dia lebih mendukung apa yang saya mau lakukan, apa mimpi saya itu dia lebih mendukung. Jadi dulu sebenarnya waktu kecil saya mau jadi atlet, mau jadi pemain bola. Orang tua saya dukung, oke kamu serius, kamu masuk sekolah sepak bola. Terus saya sempat juga mau jadi perenang, oke kamu latihan yang benar. Tapi saya dulu agak anggot-anggotan ya, komitmen terhadap diri sendiri tuh masih kurang gitu. Perjalanan karir saya sebenarnya saya dulu ikut organisasi pemuda di salah satu partai politik di Gerindra. Saya ikut di TIDAR. TIDAR itu singkatan dari Tunas Indonesia Raya. Ya kalau pohon kan tunasnya. Nah kita tuh anak-anak muda di situ. Nah dulu saya ikut di tim Soskam, sosialisasi kampanyenya zaman Pilgub DKI, Pilkada DKI 2017. Nah itu, 2012, zaman Pak Jokowi Ahok. Nah itu kita ikut di Soskamnya. Terus kemudian setahun setelah itu saya diajak untuk menjadi tim medianya Partai Gerindra. Itu awal saya berkarir. Terus setelah pemilu 2014 saya juga aktif membantu timnya Pak Prabowo Subianto. Kemudian di tahun 2015 saya diajak untuk tinggal sama beliau. Kamu mau nggak tinggal sama saya? Biar kamu lebih mengerti isi pikiran-pikiran saya. Terus dari situ, oke, saya diberi tugas, oke, tolong kamu koordinasikan hal ini, tolong kamu sampaikan hal ini ke si A. Nah, dari situlah mulai saya diangkat menjadi sekretaris pribadinya beliau. Alhamdulillah, karena saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, termasuk juga kemarin ikut Pak Prabowo, beliau selalu mengajarkan keduanya ya, maksudnya orang tua saya juga mengajarkan, selalu bersyukur. Bisa dibilang merasa di titik terendah, selalu bersyukur aja. Oh mungkin Tuhan lagi kasih pelajaran ini, oh ini mungkin cobaan. Jadi bagi saya bersyukur aja. Jadi saya nggak pernah ingat tuh apa titik terendah dalam hidup saya. Politik itu mungkin di mata kebanyakan orang, terutama anak muda ya, mungkin politik itu kotor, politik itu tidak menarik. Tapi kita harus tahu bahwa kita hidup saat ini, kita bisa keluar rumah dengan rasa aman, kita bisa makan di warung makan, kita bisa makan di restoran, kita bisa ke mall sama keluarga. Itu karena apa? Itu karena keputusan politik. Kita harus kasih edukasi yang menarik kepada pemuda, pada rakyat gitu ya. Terus juga kemudian ada lagi sekolah bisa gratis, itu karena keputusan politik. Gitu. Jadi menurut saya kita harus kasih edukasi bahwa politik ini sebenarnya itu keputusan politik itu menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu. Saat ini kita bisa bilang bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sekarang ini ada di pemangku kekuasaan itu pasti bekerja, membuat keputusan, membuat kebijakan tentu saja untuk generasi muda, terutama seperti kita generasi sekarang.
Ya bapak-bapak kita ini mereka pemangku kekuasaan pasti kebijakannya itu untuk memikirkan kita. Misalnya kebijakannya Menteri ESDM atau menteri terkait bagaimana bisa generasi muda mendapatkan energi untuk 20-30 tahun ke depan, bagaimana cadangan minyak kita, bagaimana cadangan batu bara kita, bagaimana cadangan mineral kita yang lainnya, itu karena kebijakan. Kalau dieksploitasi berlebihan itu karena kebijakan politik. Jadi menurut saya sangat related, anak muda itu harus peduli terhadap politik. Saya melihat gini, ada beberapa pihak seperti musisi contohnya. Mereka hanya peduli pokoknya oke, dia berkreasi, dia membuat lagu, mungkin untuk bisa lagunya dibeli, ada nilai ekonomisnya kan. Ya dia harus sadar bahwa dia bisa bernyanyi, dia bisa berkreasi, dan dia bisa menjual lagunya, dan dia bisa membuat konser, yaitu karena keputusan politik. Apa keputusan politiknya? Keputusan politiknya ya karena keputusan politik Indonesia aman, stabil, ekonominya tumbuh. Menurut saya ya kita harus sih mengedukasi secara perlahan gitu. Saya mengambil tolak ukur, ya seperti saya contohnya, waktu saya SMA, saya diajak di organisasi saya partai itu, saya melihat sama, saya punya mindset yang sama tadinya apa sih gitu. Nah menurut saya sih harus dibuat asik dulu. Contoh misalnya kegiatan olahraga, kita buat misalnya pertandingan futsal, pertandingan basket, diselenggarakan dari sayap partai politik. Nantinya kan pasti dari pertandingan-pertandingan tersebut kita bisa bina bahwa oh nih ada nih bibit-bibit atlet, dia basket, dia volley, dia futsal dan lain sebagainya. Nah baru nanti kita arahkan, kamu bisa kita bina loh sampai ke tingkat nasional. Menurut saya kita harus create sesuatu yang asik sih, maksudnya ya contoh kayak juga bisa dari musik misalnya, ya yang berkaitan dengan perjuangan mungkin. Karena musik itu bagi saya itu tuh ada limbik, kalau kita pelajari secara psikologi ada limbik kita yang kena. Kalau kita dengar musik yang kayak lagu-lagu perjuangan banyak, kita pasti ada yang soft tapi ngena ke kita. Nah kita cobalah, kita misalnya kita bikin lomba supaya buat lagu-lagu perjuangan yang bisa menggugah semangat kita, yang bisa membuat kita oh iya ya ternyata lagu perjuangan tuh ada maknanya, ternyata ada di balik itu ada jasa-jasa pahlawan yang memang dulu berkorban untuk kita. Jadi balik lagi, menurut saya kita harus buat yang sesuatu yang memang menarik awalnya. Jadi kan gitu, kalau di intelijen ya, di dunia intelijen itu membuat orang yang tadinya tidak suka itu menjadi netral. Dari orang yang netral itu menjadi suka. Jadi menurut saya banyaklah sekarang cara-cara supaya mengerti politik itu dengan cara menarik. Kalau mendengar lagu perjuangan itu nggak bisa satu sebenarnya, tapi saya selalu awali di yang Rayuan Pulau Kelapa. Ada juga kan liriknya tuh selama hayat masih dikandung badan. Nah itu tuh kayak menggugah gitu loh, kayak kita tuh ini loh, kita tuh kita punya bangsa, kita punya negara kesatuan itu besar. Dan dari lagu-lagu itu juga mengajarkan bahwa negara mana coba yang punya banyak bahasa, yang punya banyak suku, punya agama bermacam-macam, dan kita menjadi satu payung di bawah payung Pancasila. Ya ini gitu, kita arti dari berbangsa dan bernegara kita harus pahami. Bung Tomo dan Gubernur Suryo buat saya. Jadi Indonesia dideklarasikan merdeka itu 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pada bulan September tahun 45, September, saya lupa, September, Oktober, atau November, nanti bisa dicek. Kita cek sama-sama di sejarah. Surabaya itu diserang oleh sekutu. Bayangkan, oleh sekutu. Tentara yang mengikuti Perang Dunia Kedua. Pada saat itu tentara Inggris itu membuat ultimatum kepada rakyat Surabaya. Itu bisa dicek ultimatumnya. Intinya Indonesia disuruh menyerah pada saat itu, membawa bendera putih, terus disuruh baris, disuruh menyerahkan semua senjatanya. Tapi waktu itu Gubernur Suryo itu nanya ke Jakarta, which is itu ke presiden mungkin ya pada saat itu ya.
mungkin nanya ke Jakarta, gimana ini perintahnya di Surabaya. Kalau kita tidak menyerah, kita diserang, kita dibombardir. Tapi mungkin pada saat itu ya jawabannya Jakarta adalah keputusan diserahkan kepada pimpinan tertinggi. Pada saat itu Gubernur Suryo dan waktu itu Bung Tomo, dia bicara di radio, dia menggugah rakyat Surabaya, dia sebutkan semua. Bahwa mengajak pemuda bahwa enggak bisa, kita sudah merdeka, kita harus pertahankan kemerdekaan ini. Nah, jadi menurut saya the real battle, perang mempertahankan kemerdekaan pada saat itu adalah di Surabaya. Jadi bagi saya itu hero. Dia berani melawan pasukan sekutu. Bayangkan pemenang Perang Dunia Kedua, dia lawan di sana rakyat Surabaya, kita dengan senjata seadanya, dan dia gugah di radio, itu rekamannya masih tersimpan. Jadi menurut saya itu pahlawan idola saya, Bung Tomo.